Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi mendeskripsikan konsep riba. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Marina, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Rahma, dan untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudari Okta. Kepadanya kami persilahkan. Untuk itu, saya Mailina Puspitasari ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari Dwi Safitri. Dan pertanyaan yang diajukannya yaitu, apakah setiap riba dalam bentuk apapun pasti diharamkan atas kedua belah pihak, baik pemberi piutang atau rentenir dan yang berhutang? Ataukah hanya diharamkan atas rentenir saja, sedangkan yang berhutang terbebas atau tidak berdosa? Mohon penjelasannya. Nah, untuk itu penjelasan dari soal tersebut yaitu menurut saya riba itu diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun, diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan memberikan bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari kedua belah pihak itu berdosa, bahkan keduanya dilaknat atau dikutuk, dan setiap orang yang ikut membantu keduanya dari penulisnya, saksinya juga dilaknat. Berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang nyata mengharamkan riba, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu haram. Jual beli itu sama dengan haram. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangannya dari Rabb-nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datangnya larangannya dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran atau ingkar dan selalu berbuat dosa. Baik segitu penjelasan. Saya Rahma Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Pena Antika, yaitu bank konvensional kan merupakan riba. Nah, bagaimana jika bank tersebut melakukan undian bagi nasabahnya seperti umroh gratis? Nah, bagaimana hukumnya jika kita umroh menggunakan undian dari bank tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apabila bank tersebut adalah bank syariah yang menerapkan hukum syariah, maka Anda boleh mengambil hadiah tersebut dalam rangka memberikan motivasi kepada nasabah agar lebih banyak berinteraksi dengan pihak bank. Maka Anda boleh mengambil hasil undian tersebut untuk ibadah umroh. Namun, jika bank tersebut adalah bank konvensional yang mengandung riba, maka tidak boleh menyimpan harta di sana kecuali karena darurat untuk keamanan. Juga tidak boleh mengambil bunganya untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Atas dasar inilah, jika seseorang mendapatkan hadiah dari undiannya, maka tidak boleh dipergunakan untuk ibadah umroh dan tidak boleh dikonsumsi sendiri. Akan tetapi, hendaknya dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Hadiah yang diberikan bank kepada para nasabah ini adalah salah satu bentuk riba dan bagian dari cara bank mengelabui masyarakat agar menerima proses transaksi dengan riba pada bank ini. Lajnah Daimah Lil Ifta pernah ditanya tentang beberapa bank konvensional di negara-negara Khalij, yaitu Semenanjung Arab,
yang memberikan hadiah seperti mobil atau rumah siap huni bagi mereka yang mendepositokan uangnya. Pihak bank melakukan undian di antara para nasabah dan diambil satu pemenangnya. Bagaimana hukumnya menerima hadiah tersebut baik berupa uang ataupun barang? Mereka menjawab, jika gambarannya seperti yang Anda sebutkan, maka hadiah tersebut tidak boleh karena merupakan bunga dari transaksi deposito yang dilakukan para nasabah. Perubahan nama tidak menghilangkan hakikat dari riba tersebut. Jadi, sebenarnya itu adalah bentuk riba. Namun, pihak bank mengganti namanya yang semula disebut riba dengan undian untuk mengelabuhi masyarakat luas bahwa itu bukanlah praktek riba. Namun dalam Islam itu hukumnya sama saja. Orang tidak boleh mengambil hadiah dari undian bank konvensional karena undian tersebut didapat dari hasil bunga yang ditabungkan oleh para nasabah. Jika kita mendapatkan bunga dari bank konvensional, sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya sendiri, namun kita gunakan untuk menyedekahkan kita sedekahkan ke sekolah ataupun ke masjid, sehingga bunga dari riba tersebut bisa digunakan untuk khalayak ramai. Jadi intinya kita tidak boleh mengambil undian dari bank konvensional baik berupa ibadah umroh, haji, rumah ataupun uang. Baik, terima kasih. Saya Octavia Dani Putri dari kelompok 7 akan izin menjawab pertanyaan dari Yunarti Wulandari. Pertanyaannya adalah, contoh ada seseorang yang bekerja di bank konvensional, apakah seseorang tersebut telah ikut membantu dalam mempertahankan kegiatan riba? Dan jawabannya adalah ya. Karena walaupun pekerjaannya tidak secara langsung terhubung dengan kegiatan riba, namun dia telah membantu menyediakan keperluan bagi nasabah untuk melakukan transaksi dengan sistem riba. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang transaksi riba, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah melaknat pemakan harta riba yang memberi makan orang lain dengan riba, penulis riba, dan dua orang saksinya, dan dia mengatakan mereka semua itu sama. Dalam hadis ini, Nabi menjelaskan tidak hanya orang yang melakukan transaksi riba yang mendapatkan laknat, tetapi juga penulis dan yang menjadi saksi akan transaksi tersebut juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagian ulama juga memperbolehkan seseorang bekerja di bank konvensional apabila tidak mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Tapi dia harus tetap berusaha mencari pekerjaan di tempat halal. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.